hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, oh, terjadi di sini. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku yakin Kau ada di sini. Kau melawan setiap kami. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh,
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mulai hari kita dengan penuh semangat, sukacita, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Mari pagi hari ini saudara-saudara kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan ada kuasa. Dalam perenungan akan firman Tuhan ada kekuatan yang baru. Pagi hari ini saya berdoa yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sedang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus lepaskan dalam nama Yesus. Mari pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk berbicara mengenai kemurahan Tuhan. Loving kindness, God's loving kindness. Kita buka bersama dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-15. Nah, karena ada perbedaan terjemahan, bisa jadi ayat 17, bisa jadi ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saudara temukan ada sebuah kalimat yang unik di sini. Ya Tuhan, bukalah bibirku. Coba temukan apa uniknya. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Apa uniknya? Kita tidak membuka bibir kita semau kita sendiri. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, open my lips, open my mouth, bukalah bibirku. Yang membuka bibir kita, kalau yang membuka adalah Tuhan, yang keluar dari mulut kita, dari hati kita adalah puji-pujian. Tetapi kalau yang membuka bibir kita adalah si jahat, maka yang keluar adalah aduh, mungkin aduh asem ya, kecut ya, aduh mati aku, mateng aku, is dead aku.
Kalau yang membuka mulut kita adalah selain Tuhan, maka yang keluar juga selain puji-pujian. Kalau yang membuka mulut kita di pagi hari adalah masalah kita tadi malam, maka yang akan kita katakan, duh bangkrut aku, kekurangan aku. Kita sudah belajar bahwa kesengsaraan itu ada, masalah itu ada. Tetapi kami semua rindu untuk berbagi dengan saudara bahwa fokusnya bukan di masalahnya. Kalau saudara berfokus kepada masalah, berarti saudara sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan ini loh lihatan masalahku, fokusnya ini loh. Masalahku besar Tuhan, tapi coba saudara balik. Masalah Tuhanku besar. Karena thy loving kindness is better, bigger than life. Kemurahanmu lebih dari hidup. Mazmur 63 ayat 3. Kita lihat bersama-sama. Dikatakan di dalam bahasa Indonesianya Mazmur 63 ayat 3 ini saudara. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Saudara, bibir yang memegahkan Tuhan itu hanya bisa otomatis terjadi ketika di dalam hati kita diisi oleh Tuhan Yesus. Bukan kepahitan, kekecewaan, sakit hati dan sebagainya. Tapi ketika justru dalam menghadapi tantangan yang ada di dalam hati kita itu Tuhan Yesus. Yang ada di mata kita itu hanya memandang Yesus. Yang ada di pikiran kita hanya Yesus. Maka saudara akan bisa katakan kemurahanmu lebih dari hidup. Atau sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Enak enggak saudara mendengar ini? Enak. Oleh karena itu jangan hanya dengar, tapi katakan sendiri dari hati kita. Kemurahanmu. Di dalam bahasa Inggrisnya, saya akan dibantu oleh multimedia. Dikatakan, thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. My lips shall praise thee. Bawa lidahku, bibir lidahku memuji engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Saudara, kita akan belajar bahwa kalimat ini ketika dikeluarkan dalam kondisi yang tidak kondusif. Ketika dikeluarkan dalam momen-momen yang parah, momen-momen yang menyedihkan. Kalimat-kalimat ini bukan hanya terapeutik atau sebagai terapi yang menyembuhkan, healing. Tetapi kalimat ini berkuasa. Karena ada kuasa dalam perkataan kita. Saudara tidak boleh lupa mulut kita ini berkuasa. Poin yang pertama yang kita pelajari dari ayat Mazmur 51 ayat yang ke-15 tadi. Yang membuka mulut itu akan menentukan apa yang keluar dari hati kita. Banyak sekarang yang kalau di gereja haleluya. Tetapi di Facebook, di sosial media halilintar dan halilupa. Hati-hati. Kita harus banyak-banyak menabur jadi berkat melalui perkataan kita. Ya kita tidak sempurna, tapi semaksimal mungkin kita minta Roh Kudus untuk menjagai lidah bibir kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita belajar, ya Tuhan bukalah bibirku. Supaya apa? Ketika yang membuka bibir kita adalah Tuhan. Ini sangat simple, very logical saudara. Kalau yang membuka mulut kita adalah Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita adalah kabar puji-pujian kepada Tuhan. Adalah pengagungan bahwa apa? Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Bibir kita akan terus memegahkan Tuhan. Mari saudara kita belajar bersama-sama untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Untuk memperkatakan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini puji-pujian, penyembahan itu bukan sesuatu yang jauh dari hidup kita. Mungkin gereja masih church online, tetapi saudara punya gadget di mana saudara bisa cari di YouTube, saudara bisa cari di Spotify, di Joox dan sebagainya. Saudara bisa cari lagu pujian penyembahan, bahkan mungkin saudara masih punya radio yang old fashion. Saudara bisa cari channel rohani, semudah itu.
isi hari-hari kita. Dan dari situ nanti hati kita akan Tuhan isi dengan puji-pujian. Sehingga secara tidak langsung yang keluar dari mulut kita juga adalah nanti puji-pujian. Kita akan belajar dari satu orang, ayat yang terakhir, Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Mazmur 71 ayat 7 dan ke-8. Tapi saya rindu untuk kali ini kita membaca dari ayat 8 lalu ayat 7. Saya selalu ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Karena ayat ini begitu luar biasa. Kita akan lihat di sini, kita tahu bahwa Mazmur 71 ini yang menuliskan adalah Daud sendiri. Kita akan lihat, saya akan mulai baca dari ayat yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saya bacakan ayat ini terlebih dahulu karena ini adalah ayat kunci. Karena ini adalah ayat di mana dasar, foundation, sebagai basis. Dasarnya, apa dasarnya? Kita belajar bahwa mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Lalu kita baca ayat yang ke-7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Karena apa Daud menjadi tanda ajaib bagi banyak orang? Karena di ayat yang ke-8 kita baca, mulutnya penuh dengan apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Hari-hari ini apa yang memenuhi mulut kita, saudara? Apakah kita sudah mempersiapkan peluru untuk mengkritik kanan, kiri dan sebagainya? Atau jangan-jangan sebetulnya kita tidak menyiapkan, tetapi intimidasi iblis yang membuat kita seperti itu. Ataukah hari-hari ini kita sudah mempersiapkan amunisi, atau tidak usah jauh-jauh lah. Hari ini, pagi ini setelah saudara membuka mata, amunisi apa yang saudara siapkan? Hati saudara-saudara isi dengan apa? Mulut saudara-saudara persiapkan untuk memperkatakan apa? Mungkin saudara. Saudara tidur dan kemudian di sebelah saudara adalah istri saudara. Dan mungkin saudara di dalam hati sudah mempersiapkan untuk mengatakan dalam otak dan hati saudara. Tidur kok mulai gak karu-karuan, gak ono ayu-ayu nih misalnya. Itu sudah memulai hari dengan yang tidak baik sama sekali. Tapi bisa loh Roh Kudus menuntun. Ketika kita lihat dan tiba-tiba hati kita ini kok gini. Tetapi Roh Kudus bisa menggerakkan. Terima kasih. Engkau menjadi penolong yang terbaik yang dikirim oleh Tuhan. Terima kasih meskipun engkau tidak sempurna. Tapi engkau saling melengkapi. Bisa. Mana yang memenuhi mulut saudara sebelum saudara memulai hari saudara. Saudara tahu ayat 7 dan 8 dari pasal 71 ini dituliskan ketika Daud sudah di masa tuanya. Dan ketika di masa tuanya Daud ini refleksi. Daud ini merenung saudara. Dan Daud menuliskan bagi banyak orang hidupku ini seperti tanda ajaib. Karena apa? Daud dikenan di hati Allah. Daud berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Dari muda pun sepanjang waktunya digunakan untuk diisi dengan puji-pujian. Menggembalakan kambing domba pun meskipun dia sebetulnya ditinggalkan, itu dipinggirkan. Tapi dia lakukan dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhan dan itu terbawa sampai dia jadi raja. Dia mengkonsultasikan segala sesuatunya pada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Bahkan saudara ketika ada hadirat Tuhan, Daud menari dikatakan sampai seperti orang gila. Daud sangat amat menghormati hadirat Tuhan. Maka sampai detik ini kehidupannya begitu menginspirasi banyak orang. Mulut kita diisi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Hati kita diisi dengan puji-pujian. Dan saya percaya, maka nanti kita pun juga akan bisa merefleksikan. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Bukan karena kuat gagahku, tetapi karena mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara, kita harus belajar untuk menjadi orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita harus belajar bahwa kita hidup bukan untuk menyenangkan orang lain.
Kita harus tahu bahwa semakin kita serupa dengan Kristus, maka si jahat semakin tidak suka dengan kita. Dan si jahat bisa pakai banyak orang untuk bisa melukai hati kita. Tapi kalau yang kita isi di mulut kita adalah puji-pujian, penghormatan. Tidak usah sulit-sulit, sekarang saudara punya headset, punya handphone. Paling tidak menghabiskan banyak kuota, saudara. Datang ke hadirat Tuhan. Lagi naik sepeda motor atau lagi nyetir mobil, putar lagu puji-pujian, penyembahan. Atau kalau saudara belum sempat mengikuti ibadah online, putar lagi ibadah online. Isi hari-hari saudara dengan puji-pujian. Maka yang keluar dari mulut saudara adalah kalimat hikmat, kalimat berkat, pengucapan syukur. Maka kebajikan dan kemurahan belaka itu yang mengikuti kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Ketika di luar sana tidak ada janji pasti, ketika di luar sana tidak ada hal yang melegakan, tapi Engkau pagi hari ini menjadi angin yang segar bagi kami. Firman-Mu menjadi makanan bagi kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mengangkat tangan kami percaya bahwa firman-Mu akan memperbaharui, mengenyangkan kami semua. Dan dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.